Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Kehadiran kita bersama dalam merayakan Natal ini adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus umat manusia. Kiranya hati dan pikiran kita terpaut kepada bayi yang lahir itu, yang disembah oleh para gembala, yang kepadanya orang Majus memberi persembahan, sehingga jemaat dalam memulai hingga akhir perayaan ini senantiasa di dalam sukacita untuk mengikutinya. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan merupakan permulaan pernyataan kasih Allah ke tengah-tengah realitas dunia yang penuh dosa. Dia, Sang Immanuel itu datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Untuk itu, rasakan dan nyatakan kasih itu di dalam perdamaian dan saling memaafkan. Marilah kita berdiri dan memuliakan Allah sambil menyambut barisan prosesi. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have found the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Let's double the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have found the near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas. Ooh, oh. To be so good one without any fear.
jemaat disilahkan duduk kembali. Dengan menyalakan lilin ini, saya sebagai pendeta menerukan kepada kita semua supaya kita tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai PHJ GKPI Padang Bulan menyerukan kepada kita supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam damai kebenaran. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai penatua GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat ke-9. Berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai koordinator Natal GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai anak-anak di GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua anak-anak supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi katakanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai pemuda-pemudi di GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua, kaum muda, supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai kaum ibu di GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua kaum ibu supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai kaum bapak di GKPI Jemaat Padang Bulan menyerukan kepada kita semua kaum bapak supaya tetap kokoh beriman dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan menyalakan lilin ini, kami sebagai kaum lansia Jemaat GKPI Padang Bulan menyerukan kepada kita semua kaum lansia agar supaya kokoh dan beriman. Dengan mengingat firman Tuhan Yakobus 3 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak ada yang memihak dan tidak ada yang munafik. Dan yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengandalkan damai. Kepada Bapak Ibu Penatua dan juga barisan prosesi disilahkan kembali ke tempat.
Shalom untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Yang kami hormati Amang Pendeta, pelayan jemaat, begitu juga untuk jemaat yang hadir pada saat ini, baik yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti live streaming. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita boleh berkumpul di sini untuk merayakan ibadah Natal. Kita mengetahui Amang Inang dan adik-adik semua bahwa perjalanan hidup kita yang selama 1 tahun ini, di tahun 2024, begitu banyak permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberkati kita, memberkati di setiap kehidupan kita, sehingga tepat pada hari ini kita masih boleh berkumpul dan bersukacita untuk merayakan ibadah Natal. Saya mewakili Panitia Natal 2024 mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di GKPI Padang Bulan yang dengan penuh sukacita telah memberikan dukungannya, baik doa, tenaga, pikiran, maupun materi. Bagaimanapun, acara atau persiapan Natal ini tidak akan bisa berjalan jika kita tidak sama-sama melaksanakan dan mengikutinya. Kami juga yang mewakili Panitia Natal memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam proses persiapan perayaan Natal ini banyak kekurangan, mungkin dari ucapan dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hati Amang Inang dan semuanya, maka kami Panitia Natal memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, Kristus lahir, berdamailah. Kiranya kita boleh tetap berdamai dan menjadikan momen Natal ini untuk memperkuat iman kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan pada penyambutan perayaan Natal ini. Kiranya dalam perayaan Natal ini kita memperoleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Akhirnya, marilah kita mengikuti ibadah Natal ini dengan penuh sukacita. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Malam hari ini yang disebut Malam Natal merupakan suatu momen untuk mengingatkan kelahiran Yesus yang telah bersama kita dan akan tetap bersama kita, sebab Dialah Immanuel. Marilah kita beribadah kepadanya dengan bersungguh hati, dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang,
dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala puji syukur dan kemuliaan kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang besar itu kepada kami umat manusia, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, Engkau utus untuk keselamatan kami. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi miskin, sehingga ia lahir di kandang domba di Bethlehem, agar kami menjadi kaya. Kuasailah hati kami dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami makin mengenal kasih yang dinyatakan oleh anak-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk merenungkan bagaimana dosa yang seringkali terlihat kecil dan sepele dapat membawa kerusakan besar dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ketamakan, iri hati, kebencian, dan ketidakpedulian telah menjadi dinding pemisah yang merusak keharmonisan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dalam Alkitab,
banyak tokoh perjanjian lama dan baru yang jatuh ke dalam dosa. Hal ini menunjukkan sifat manusia yang rentan terhadap dosa, sekaligus menekankan kasih karunia dan pengampunan Allah. Mari kita ikuti liturgi pertama yang dibawakan oleh jemaat-jemaat dari sektor 1 sampai 13. Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, ditempatkan di Taman Eden bersama Hawa yang Allah ciptakan sebagai penolong. Namun mereka jatuh ke dalam dosa dengan melarang perintah Allah dan memakan buah terlarang akibat dosa itu. Adam merasa malu dan takut saat mendengar suara Allah. Ketika Allah bertanya, Adam justru menyalahkan Hawa. Kejatuhan Adam ke dalam kuasa dosa membuat relasi manusia terhadap Allah menjadi rusak. Sebagai hukuman mereka diusir dari Taman Eden dan menghadap kesulitan hidup. Manusia cenderung sulit mengakui kesalahan dan lebih memilih mencari pembenaran diri. Kain, anak dari Adam dan Hawa, memiliki adik bernama Habel. Keduanya tumbuh dewasa dengan pekerjaan masing-masing. Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak. Suatu hari mereka memberikan persembahan kepada Allah. Namun persembahan Kain ditolak, sementara Habel diterima. Hal ini membuat Kain marah dan cemburu. Hatinya begitu geram dan panas. Meskipun telah diperingatkan Allah, Kain tetap menuruti hasratnya dan akhirnya membunuh Habel. Kain kehilangan saudara, orang tuanya kehilangan anak. Allah menghukum Kain menjadi pelarian. Inilah dosa kecemburuan yang menghancurkan relasi Kain. Sarah yang sebelumnya bernama Sarai adalah istri Abraham, bapa orang percaya. Namun, meski Allah menjanjikan keturunan yang tak terhitung jumlahnya, Sarah tak kunjung hamil hingga usia tuanya. Keputusasaan membuatnya menyarankan Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istri. Tindakan ini menimbulkan penyesalan karena Hagar merendahkan Sarah. Meski begitu, Allah tetap setia memenuhi janjinya. Barangkali keraguan-raguan juga masih tetap ada hingga saat ini di tengah-tengah manusia. Akan tetapi, meski hidup ini penuh dengan perjuangan dan penantian, jangan hilang harapan dan tetaplah bersabar menanti jawaban Tuhan. Isabel, istri Ahab, adalah salah satu ratu yang tidak takut akan Tuhan, melainkan menyembah dewa lain, yaitu Baal. Isabel menyembah dewa lain. Isabel adalah salah satu tokoh yang sangat kejam dalam Alkitab. Sudah begitu banyak nabi Allah yang berakhir hidupnya di tangan Isabel karena menegurnya menyembah berhala. Bahkan Elia harus kabur karena ketakutan. Isabel juga merancang skenario untuk membunuh Nabot agar Ahab suaminya tidak lagi bersedih hati karena ditolak. Akhirnya kebun anggur Nabot menjadi kepunyaan mereka. Perhatikanlah, penyembahan berhala, pikiran yang merancang kejahatan, kefasikan, dan anti terhadap kebenaran firman Tuhan menjadi karakter dari Isabel. Ia bahkan tidak menyesalinya. Yakub. Yakub dikenal dengan nama Israel. Kalian tahu arti nama Yakub? Arti nama Yakub adalah penipu. Bayangkan saja, Yakub menipu Esau, saudaranya sendiri, untuk mengambil hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Yakub juga menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, agar Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya. Karena ketahuan dan ketakutan, Yakub akhirnya lari ke rumah mertuanya Laban. Itulah sifat yang juga Yakub lakukan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Sikap itu bahkan tidak pernah hilang dari tengah-tengah dunia ini hingga saat ini. Ingatlah, tidak ada ketenangan batin bagi para pelaku dosa penipuan.
Daud, raja terbesar Israel, hidup penuh dengan anugerah Allah. Ia menjadi raja pada usia muda, membunuh Goliat, dan selalu lindungi Allah dalam perang. Daud juga mahir bermusik dan mengubah banyak mazmur. Yang paling istimewa, Mesias lahir dari keturunannya, Yesus Kristus, tunas Daud. Namun, meskipun diberkati secara luar biasa, Daud tergoda oleh keserakahan dan menginginkan milik orang lain. Seringkali, meski diberkati, kita pun sulit bersyukur. Keserakahan membuat Daud jatuh, mengajarkan kita pentingnya rasa syukur, karena tanpa itu tak akan ada kata cukup. Salomo, anak Daud dan Batsheba, dipilih untuk melanjutkan kerajaan ayahnya yang besar. Awalnya Salomo takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Ketika Allah menawarkan pemberiannya, Salomo memilih hikmat, menjadikannya orang paling bijaksana di dunia. Dengan hikmat itu, Salomo memimpin Israel dengan baik dan makmur. Namun, Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang membuatnya menyembah berhala dan berpaling kepada dewa-dewa lain. Banyak orang saat ini seperti Salomo, tidak setia kepada Tuhan, seperti percaya pada dukun atau terlibat dalam perselingkuhan. Ini mengarah pada kehancuran dan murka Tuhan. Jagalah kesetiaanmu kepada Tuhan dan pernikahan kudus. Yunus adalah nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe yang bukan umat pilihannya. Yunus heran mengapa Allah memberi mereka kesempatan bertobat dan tidak langsung menghukum mereka. Karena tidak setuju, Yunus melarikan diri ke Tarsis, mengabaikan tugasnya sebagai nabi. Akibatnya, Yunus dihukum berada dalam perut ikan selama 3 hari. Banyak umat Tuhan saat ini juga seperti Yunus, mengabaikan ibadah, penyembahan, dan persekutuan. Bukankah itu bentuk ketidakbaktiannya kepada Allah yang Maha Pengasih? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kehidupan imannya menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Namun Petrus seringkali dilanda keraguan, meskipun tampak berani, ia justru menjadi penakut ketika menghadapi masalah. Petrus dengan percaya diri berkata kepada Yesus bahwa ia akan mengikutinya dan tak akan menyangkalnya. Namun ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus melarikan diri. Ketika Yesus diadili, memang Petrus menyaksikan situasi tersebut. Akan tetapi, di sanalah ia menyadari kelemahannya, yakni keraguan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus kepadanya, meski demikian, kasih Allah mengubahkan Petrus yang semula ragu menjadi berani mengakui iman. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan bendahara di antara mereka. Meskipun dipercaya untuk mengelola keuangan, Yudas dikenal sebagai pengkhianat yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, harga seorang budak yang sudah mati. Harga serendah itu diterima Yudas untuk menyerahkan gurunya. Yang lebih menyakitkan lagi, Yudas menunjukkan Yesus di Getsemani dengan ciuman, yang dalam budaya murid adalah tanda penghormatan. Meski ia menyesal, kemudian tindakan pengkhianatannya tetap tak terhapuskan. Kita juga harus bertanya, apakah kita pernah menjual iman kita demi harta, jabatan, atau cinta? Apa kita lebih parah daripada Yudas dalam pengkhianatan ini? Coba pikirkan lagi jika masih belum menyesalinya. Herodes
Herodes adalah sang raja yang memerintah ketika Yesus Kristus itu lahir. Pada saat itu, orang Majus datang untuk menanyakan raja Israel yang baru lahir berdasarkan bintang yang mereka lihat di timur jauh. Herodes merasa ini adalah ancaman bagi kekuasaannya. Karena itu, Herodes meminta mereka memberitahukan lokasi bayi itu, bermaksud membunuhnya dengan berpura-pura hendak ikut menyembahnya. Orang Majus akhirnya mengambil jalan lain untuk pulang. Karena amarah, akhirnya Herodes memutuskan untuk membunuh semua anak-anak Israel yang berusia di bawah 2 tahun. Di antara kita sekalian yang penuh gegap gempita semangat Natal saat ini, pasti menyimpan begitu banyak kepalsuan dan kepura-puraan, apalagi keserakahan. Seolah menantikan Sang Mesias lahir, tetapi sebenarnya di antara kita ada yang tidak ingin menyembah Dia. Sungguh sangat miris. Sapira adalah istri Ananias yang melakukan penipuan terhadap persembahan. Pada saat gereja mula-mula memiliki kebiasaan untuk memberikan persembahan berdasarkan kerelaan hati. Saat itu Sapira dan suaminya menjual sebidang tanah, namun mereka sepakat untuk menyimpan setengah hasilnya dan mengatakan kepada Rasul Petrus bahwa itu adalah hasil seluruh penjualan. Meski mengetahui tindakan itu adalah suatu yang salah, namun Sapira tidak mencegah Ananias untuk melakukannya. Tidakkah di antara kalian juga ada yang melakukan hal yang sama? Meskipun mengetahui perbuatan yang direncanakan atau yang akan dilakukan adalah dosa, akan tetapi kalian juga ikut setuju di dalamnya. Ternyata pembiaran terhadap dosa adalah suatu dosa juga. Itulah mengapa firman Tuhan mengatakan agar kita mengingatkan saudara-saudari kita yang melakukan kesalahan. Namun itulah yang tidak dilakukan Sapira terhadap suaminya. Saulus adalah rasul yang menerima kasih karunia besar dari Yesus Kristus. Sebelumnya, ia adalah murid terbaik Rabi Gamaliel dan seorang Farisi yang sangat gigih mempertahankan hukum Yahudi serta menentang ajaran Kristen. Saulus bahkan menganiaya orang-orang Kristen dengan sangat kejam. Salah satunya Stefanus. Banyak dari kita mungkin memiliki sifat seperti Saulus sebelum ia bertobat. Merasa benar sendiri dan berhak bertindak sewenang-wenang. Sikap arogan ini seringkali menyebabkan keretakan hubungan. Namun, kasih Kristus mengubah hati kita jika kita menerimanya. Pertanyaannya, apakah kita siap menerima Yesus dan meninggalkan arogansi kita? Mari kita merenung sejenak.
Dalam malam Natal ini, marilah kita merenungi akan segala dosa pelanggaran kita kepada Tuhan yang sungguh amat mengasihi umat-Nya. Untuk itu mari kita membuka kesadaran hati kita dengan kerendahan hati untuk saling menjaga keutuhan persekutuan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hendaklah kita merendahkan hati seperti Paulus dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita tahu bahwa segala dosa yang kita perbuat akan berakibat. Tetapi mari tetap berpegang pada firman-Nya dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari bebannya. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina, namun membawa kemuliaan bagi manusia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Lukas 1 ayat 30 hingga ayat 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas 1 ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 dan sampai ayat 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 12. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat,
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ihutonoko ale Jesus, ale Tuhan, ai melua jala tarulia duku pajonok tulambung mi. Bisa gokhina uli dohot aka bunga-bungai dan naboy begang guau tahe ho nama upili dalaki
Jonok Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diundang untuk merenungkan makna mendalam dari kelahiran Kristus, Sang Raja Damai. Dalam kegelapan dunia yang penuh dosa, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna melalui kelahiran anaknya yang tunggal. Kristus datang ke dunia bukan hanya sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai juru selamat yang membawa kasih, pengampunan, dan damai sejahtera bagi semua manusia. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang, Raja Damai. Malaikat pun mengumumkan kelahirannya kepada para gembala dengan pujian, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita dengarkan liturgi yang ketiga, hidup dalam kasih Kristus yang memperdamaikan. Roma 12 ayat 10 sampai 13. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan tekunlah dalam doa. Turutilah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kemalembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Titus 2 ayat 2-3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab aku tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Filipi 2 ayat 2-4. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita dalam perayaan Natal adalah yang terambil dari Efesus 2 ayat 14. Saya bacakan secara lengkap. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan yang dikemas Kristus lahir, berdamailah. Dan subtema melalui Natal umum GKP Jemaat Padang Bulan Medan, kita segenap warga jemaat dipanggil untuk mengimplementasikan kedamaian, kasih, dan persahabatan yang saling merengkuh perbedaan dan melengkapi kekurangan. Kristus Sang Immanuel telah lahir ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Sebab Kristus Yesus datang menghancurkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, berdamailah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya komunitas semakin berkembang, maka di sana akan selalu terjadi konflik. Ada pernak-pernik, praksi, dan friksi dalam satu komunitas, walaupun satu Tuhan, satu Yesus, dan satu Roh Kudus. Dan itu digambarkan perkembangan jemaat awal-awal. Sekalipun jemaat awal-awal, kita bisa melihat itu pada Kisah Para Rasul, makan bersama, berdoa secara bersama-sama, bernyanyi secara bersama-sama, memuji Tuhan secara bersama-sama. Tapi tidak begitu lama komunitas itu, karena jemaat tidak lagi hanya di sekitar Galilea, Judea, tapi perkembangan jemaat cukup signifikan pada waktu itu. Dan itulah yang terjadi dalam setiap jemaat, jemaat awal-awal, dan sampai kepada perkembangan jemaat pada waktu Rasul Paulus. Selalu ada ketegangan di antara satu dengan yang lain. Kisah Para Rasul berbicara tentang kekuatan jemaat, bahwa milik pribadi menjadi milik semua umum. Lalu kita lihat pada perkembangan jemaat di Roma, sudah saling menghakimi di antara satu dengan yang lain. Demikian juga Korintus sudah terjadi pernak-pernik kelompok. Ada pro dan kontra, ada pro Paulus, ada pro Kepas, dan ada pro Kepas dan pro Yesus sendiri. Ada dinamika yang berkembang pada waktu itu, selain daripada mencari keunggulan di antara satu dengan yang lain. Soal pergerakan mengenai Roh Kudus dan termasuk bahasa Roh Kudus. Lalu jemaat di Efesus berkembang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi sekaligus ada pengklaiman di antara satu dengan yang lain. Pengklaiman mengenai kotak murni, label murni, keturunan murni di antara jemaat non-Yahudi dan Yahudi sendiri. Lalu pengklaiman di luar daripada orang Yahudi
tidak ada keselamatan. Dan yang mempunyai keselamatan adalah orang Yahudi. Di luar daripada orang Yahudi tidak ada keselamatan. Itulah makanya muncul perkataan daripada Rasul Paulus. Di antara perseteruan yang selalu berkembang, pengklaman kota murni, keturunan murni, leber murni, padahal jemaat pada waktu itu bukan lagi hanya keturunan orang Yahudi, tapi di luar daripada orang Yahudi, perkembangan jemaat pada waktu itu cukup signifikan. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus, mengingat bahwa dulunya pun kamu bukan orang Yahudi, bukan keturunan Yahudi, tapi kamu adalah mengingat nenek moyang mereka yang diperbudak selama 400 tahun lebih di Mesir. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memperdamaikan di antara perbedaan-perbedaan yang kita jumpai di jemaat Efesus. Jemaat Efesus sudah berkembang dan cukup besar, tapi sekaligus saling tarik-menarik kekuatan di antara satu dan lain, dan soal pengklaman di antara garis-garis keturunan. Kita berbicara dulu tentang peralihan berkat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa berkat itu bukan hanya untuk kalangan orang Yahudi. Dan kita tahu pada waktu masa kelaparan, mengenai Nabi Elia, Tuhan mengutus dia bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada satu janda yang di Sidon, dan disitulah kita tahu ada peristiwa tanda mujizat yang luar biasa. Demikian juga peralihan berkat pada masa Elisa. Ada begitu banyak penyakit lepra pada waktu itu, tapi tak satu pun yang disembuhkan Tuhan selain daripada Naaman, panglima perang Syria yang begitu jauh datang, dan itu kita tahu bukan orang Yahudi. Elisa menyembuhkan dia dengan kata-kata supaya dia mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan dan dia memperoleh kesembuhan. Apa yang kita petik dalam kelahiran Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kelahiran Tuhan sebagaimana tema yang kita dengar, Kristus lahir, berdamailah. Saya mau mengajak kita sebentar merenung dalam peristiwa kelahiran Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Begitu Tuhan lahir, 2 tahun kemudian ada ratapan bayi di kota Bethlehem yang berumur 2 tahun harus dibunuh. Pertanyaan, apakah itu damai? Damai? Damai itu bukan menyangkut situasi dan bukan menyangkut keadaan, tapi menyangkut soal ketentuan. Lalu sendiri Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir karena ada rencana daripada Raja Herodes untuk membunuh. Sekalipun ada kata-kata, beritahu kepada saya supaya saya ikut menembak dia. Tapi ada rencana busuk daripada Raja Herodes, dan itulah akibatnya 2 tahun kemudian ratapan yang terjadi di kota Bethlehem. Dan Yusuf, Maria sendiri harus mengungsi ke Mesir. Pertanyaan kembali, apakah itu damai? Saya mau mengatakan, damai bukan menyangkut situasi, damai bukan menyangkut keadaan, tapi damai menyangkut keputusan dan ketentuan. Dan itu pesan Natal bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya kita bisa melihat peristiwa daripada orang Majus, mencari Tuhan secara bersama-sama, berjalan secara bersama-sama, dan menyembah Tuhan secara bersama-sama, dan kembali dari jalan yang lain secara bersama-sama. Itulah pesan Natal dalam kata-kata berdamailah, dan mestinya suara-suara orang beriman
harus mampu untuk menyuarakan soal perdamaian. Walaupun memang harus kita akui begitu banyak doktrin pemahaman yang membuat kita berbeda-beda, tapi banyak faktor yang bisa mempersatukan kita dalam damai kasih Kristus. Damai kasih Kristus biasanya selalu didengung-dengungkan dalam soal kelahiran Tuhan. Berdamai dengan sesama, berdamai dengan kita, dan Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Allah sendiri. Dan biasanya gereja selalu berbicara tentang perdamaian. Dan mestinya di gereja lah menjadi satu pemahaman konsistensi tentang perdamaian dan berdamai. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, saya sudah mengatakan kepada kita semua, satu Tuhan, satu Yesus, satu Roh Kudus. Dan mestinya kita bertanya, dalam soal perdamaian, dalam soal perseteruan, kenapa terjadi? Karena pemahaman yang tidak bisa secara bersama-sama. Pengertian yang berbeda-beda. Tapi kita mestinya anak-anak Tuhan yang selalu berbicara tentang damai, mestinya dari kita sendiri. Dan pesan Natal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, justru di gereja lah mestinya ada damai. Mana damai itu? Gubernur dengan tukang bubur mestinya bisa menyatu. Karena apa? Karena diperdamaikan oleh kasih Kristus. Pejabat dengan tukang babat mestinya bisa menyatu. Bupati dengan tukang pedati mestinya bisa menyatu. Dan saya mau mengatakan kepada kita semua, mana tanganmu? Ini tanganku, mari kita bergandengan tangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah berdamai. Karena damai adalah sesuatu yang indah. Kembali lagi, sebagaimana pesan Natal, peristiwa tentang orang Majus. Mari kita bersama-sama mencari Tuhan secara bersama-sama. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan secara bersama-sama pula. Dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan secara bersama-sama. Kristus lahir, berdamailah. Dan itulah kasih yang luar biasa. Dan saya selalu mengatakan itu, meskipun biar bagaimanapun kendatipun, Tuhan selalu mengasihi kita dan memperdamaikan kita dengan sesama kita dan memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kristus lahir dan berdamailah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perayaan Natal yang sudah berlangsung dan sebentar lagi akan berakhir. Sebagaimana tema daripada Natal yang sudah kami dengar, Kristus lahir dan berdamailah. Dan subtema melalui Natal umum GKP Jemaat Padang Bulan Medan, kami akan berjanji segenap warga jemaat dipanggil untuk mengimplementasikan kedamaian kasih dan persahabatan yang saling merengkuh perbedaan dan melengkapi kekurangan. Karena Kristus Sang Immanuel telah lahir ke dunia untuk memperdamaikan kami dengan alam dan juga dengan sesama, sebab Kristus datang untuk menghancurkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terima kasih buat sapaan yang begitu indah, supaya kata-kata ini tidak hanya kata-kata saja, tapi menjadi karya nyata. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, menyertai setiap perbuatan kami, sehingga berjalan di atas restu dan kehendak-Mu, dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi, supaya kami ikut serta
dalam perayaan Natal yang pertama. Terima kasih Bapa di sorga, dan izinkan kami melangkah ke depan semakin tulus dan semakin suci, dan kehidupan kami bisa membawa perdamaian dan menghancurkan tembok-tembok perseteruan di antara kelangsungan kehidupan kami dalam bergereja. Terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan. Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur.
Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita menyatukan komitmen yang kuat sebagai sesama umat pilihan Tuhan pada Natal ini. Dengan harapan kita ke depan menjadi umat perwujudan gereja yang benar. Persekutuan kita ini adalah tubuh Kristus. Dialah kepala dan semua kita adalah anggota tubuh. Persekutuan kita ini didasari pada kasih Kristus yang rela merendahkan dirinya untuk menjadi manusia sama seperti kita. Kasih yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Karena itu jika satu anggota menderita, jika satu anggota dihormati, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dengan demikian hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadilah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga.
Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persetujuan dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Selamat Natal, Shalom, Horas.